Assalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Wiwi Wisnu beserta Bapak Ibu jajaran Dewan Guru SD Negeri Tambarjo 03. Yang kami hormati pula segenap wali murid siswa-siswi baru kelas 1 SD Negeri 03 Tambarjo dan juga adik-adik putra-putri siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, selalu mengawali wujud puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi limpahan rahmat, taufik serta hidayah, yaitu berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara bersama, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diadakan oleh SD Negeri 03 Tambarjo. Tentu ini buah dari hidayah Allah sehingga kita bisa bermuajaah dalam suasana kegembiraan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Jadi kita itu perlu, ayo oke adik-adik, mengawali rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita semua bisa diberi kesehatan jasmani rohani, itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pada pagi hari ini, untuk semangat wujud puji syukur kita kehadirat Allah, mari kita bersama-sama. Allahul kafi rabbuna qasadanal likuli kafi kalfanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Gusti Allah engkang maringi, Gusti Allah engkang nyukupi, Gusti Allah engkang ngijabahi sedaya puji kanggone Gusti Allah. Rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi likuli kafi kalfanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Itu sedikit kita ngaji tauhid ya. Sholawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan kita, pendoro kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya iki ora do jawab sholawat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau salah satu nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan kita semua. Tercantum dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi suri tauladan itu ada pada diri Rasulullah. Kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Beliau menjadi panutan kita semua nanti di yaumil kiamah nanti. Bareng-bareng nak mau muji maring Gusti Allah, saiki muji maring Kanjeng Nabi. Sholli wa salim iman ala Ahmad, sholli iman ala Ahmad wal ali wal biman qad wahada
HP TV, timbang nonton TV, mending tolabul ilmi. Gusti Kanjeng Nabi kekasih Allah, besok dino kiamat bakal disafaati. Sholli wa sallim iman ala Ahmada, sholli wa sallim iman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Para putra putri siswa-siswi SD Negeri Tambarjo 03, di sini Pak Din akan menyampaikan apa yang tadi diamanahi oleh Pak Mus terkait adab atau tata cara mencari ilmu. Ini perlu kalian perhatikan, khususnya nanti ada pesan-pesan khusus pada siswa-siswi baru SD kelas 1 dan juga terpenting bagi orang tua yang masih pada saat ini di sekolah SD Negeri 03, yaitu wali murid dari kelas 1. Adik-adik yang kami cintai, terkait tentang adab mencari ilmu itu memang perlu kami sampaikan untuk pemahaman kalian semua. Akan tetapi mengawali pembahasan pada pagi hari ini, sedikit Pak Din menyampaikan bahwasanya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Abdul Muti, itu memberi kebijakan, memberi program namanya Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Apa? Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Makanya dari kebiasaan itu, dari Dewan Guru Pengajar, Bapak Ibu guru dari SD Negeri 03 melakukan pembinaan karakter. Apa itu pembinaan karakter? Yaitu suatu upaya yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan jati diri anak-anak yang lebih baik. Tujuannya apa? Untuk memberi potensi pada kalian semua sebagai seorang murid yang mempunyai moral, mempunyai etika, mempunyai istilahnya itu akhlak yang mulia, dan itu harapan dari orang tua kalian semua. Makanya diawali kalian semua, baik putra maupun putri, kalau belajar itu harus menghormati bapak dan ibu guru. Paham ya? Harus menghormati bapak dan ibu guru. Itu suatu adab, baik santri maupun murid itu harus seperti itu. Itu harga mati. Kalau tidak kepingin kalian tidak ilmunya bermanfaat, ya seperti itu. Tapi kalau kalian pengen menjadi ilmu yang bermanfaat, harus menghargai, harus menghormati ibu bapak guru. Ada sedikit nandoman yang menginspirasi kita bahwa kita itu bukan siapa-siapa tanpa ada bimbingan dari seorang bapak atau ibu guru. Man ana laulakum kaifama hubbu kaifama ahwakum man ana laulakum
Sapa sira iki, sapa sira iki, tanpa piwulangan guru-guru kami. Sapa sira iki, sapa sira iki, tanpa piwulangan guru-guru kami. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Kalau ini kalian maknai, kalian tidak akan menjadi orang yang sombong. Terus nak wis lulus dari SD sini, naik ke jenjang SMP, nanti SMA, terus ketemu guru SD tidak mau menyapa, itu gak akan mungkin manfaat ilmu kalian. Makanya dengan nandom ini kalian bisa paham, kalian bisa sadari kita tidak ada apa-apanya tanpa jasa guru-guru kita. Adik-adik, putra-putri, siswa-siswi SD Negeri Tambarejo 03 yang kami cintai, 7 kebiasaan ini Pak Din sedikit mengupas, nanti akan lebih jauhnya nanti kalian semua akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru SD Negeri 03. Jadi yang pertama, kebiasaan bangun pagi. Kebiasaan apa? Bangun pagi. Yang kedua, kebiasaan beribadah. Kebiasaan apa? Beribadah. Yang ketiga, kebiasaan berolahraga. Yang keempat, kebiasaan makan makanan yang bergizi. Dan yang kelima yaitu kebiasaan gemar membaca. Dan keenam, kebiasaan bermasyarakat. Dan ketujuh, kebiasaan tidur cepat atau mengawali tidur. Dari 7 kebiasaan tersebut kita kupas satu persatu, mempunyai nilai karakter pada diri kalian masing-masing tentunya. Yang pertama, kebiasaan bangun pagi. Jadi perlu kalian ingat, 7 kebiasaan ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Bapak Menteri itu semua seantero negeri, semua sekolah ini mengupas tentang 7 kebiasaan hal itu, baik dari sekolah dasar negeri maupun sekolah dasar swasta lainnya. Yang pertama yaitu kebiasaan bangun pagi. Itu akan mewujudkan karakter kalian semua tentang kedisiplinan. Dan pengokedan nak tangi awan belajar ya, bangun pagi. Abah malu ngomong kayak gini, dikira jarkoni iso ngajar kayak iso ngelakoni. Wildane ngawanan terus ya. Kula memang pepanane niku. Jadi bangun pagi itu memberi satu karakter buat kalian semua supaya menjadi anak yang disiplin. Disiplin tepat waktu. Itu akan mewujudkan hal positif pada diri kalian. Yang kedua yaitu kebiasaan beribadah. Dalam kebiasaan beribadah itu memiliki karakter bahwa kalian semua ada pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keyakinan kita itu mewujudkan karakter religius bagi kita semua. Ido sholat apa ora? Ayo, mau sholat subuh apa ora? Sholat. Nah, yang ketiga yaitu kebiasaan berolahraga. Jadi kalau ada kebiasaan berolahraga ditanamkan pada diri kalian,
itu juga akan menumbuhkan karakter pribadi yang disiplin dan tangguh. Apalagi nanti di SD yang sangat kita cintai ini akan ada program bela diri Pak Mus, bela diri pencak silat. Itu kalau Pak Din ngasih motivasi, ikut semua kalian tuh, mumpung ada ekstrakurikuler seperti itu untuk bekal kalian ya. Di nanti bekal bela diri ngadepi begal wani. Bangun pagi, beribadah, berolahraga. Yang keempat yaitu makan makanan yang bergizi. Itu juga akan membawa karakter bagi, terutama apa yang kalian konsumsi itu memiliki gizi untuk akal kalian dalam menempuh ilmu. Jadi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makanan bergizi, dan gemar membaca. Gemar membaca itu akan mewujudkan kalian memiliki karakter yang senang tolabul ilmi, belajar sampai akhir hayat. Jadi gemar membaca itu memiliki jiwa yang akademis. Yang keenam yaitu bermasyarakat. Kebiasaan bermasyarakat tentunya banyak nilai-nilai positif yang akan kalian dapat. Seperti contoh toleransi sesama tetangga, komunikasi yang baik, rasa gotong royong sesama warga, dan juga rasa empati kalian semua. Jadi penting di kalian kalau di masyarakat itu ya kumpul dengan masyarakat semua. Yang ketujuh yaitu kebiasaan tidur cepat, mengawali tidur supaya besok pagi bisa bangun pagi dan mempunyai semangat lagi untuk berkolabul ilmu. Itu mudah-mudahan 7 kebiasaan tersebut bisa kalian raih supaya kalian semua bisa mewujudkan cita-cita yang ada. Di sini ada yang punya cita-cita apa? Ada yang mau tentara ngacung? Yang mau jadi tentara ngacung? Yang jadi tentara ngacung? Jadi Pak Polisi ngacung? Jadi dokter? Polisi mana ya? Jadi presiden. Enggak apa-apa, itu mimpi kalian semua. Pak Presiden itu juga sekolah seperti kalian dari SD, TK, SD sampai kelas 1, kelas 6. Jadi apa yang slogan pada pagi hari ini apa itu? Berani bermimpi, beraksi sejak dini. Itu kalau diilmuni itu apa? Manjada wajada. Kalau kalian bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Itu, dan khusus anak-anak baru kelas 1 SD yang kebetulan sampai saat ini didampingi oleh orang tua terkait dengan 7 kebiasaan itu, tentu memang menjadi amanah Bapak Ibu guru yang berada di SD Negeri 03. Akan tetapi panjenengan semua juga mempunyai peran yang sangat penting, Bu. Kebetulan yang hadir ibu-ibu semua. Jadi tidak serta-merta masrahke Bapak Ibu guru yang ada di sini, jenengan juga mempunyai peran penting. Karena apa? Ibu yang di rumah itu al-ulmu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anak. Jadi ketika ingin mewujudkan karakter pribadi anak menjadi anak yang mempunyai akhlak, mempunyai apa itu namanya martabat, mempunyai jiwa yang kuat, ya setidaknya panjenengan juga ikut mendorong. Jadi tidak serta-merta mau dipasrahkan Bapak Ibu guru, tidak. Jenengan juga punya peran penting. Jadi ada sinergi, ada kemitraan antara guru dan orang tua wali murid. Jadi harapan kami panjenengan juga ikut mendorong. Walaupun untuk tahun ini itu jumlah berapa?
11 ya. Tidak masalah, yang penting disyukuri saja. Kalau diambil filosofi di kaitan agama banyak itu angka 11 baru. Tapi kalau diambil dari logika umum 11 itu mempunyai makna yang luar biasa. Negara kita Indonesia itu penduduknya 200 juta lebih. Akan tetapi ketika ada pesepak bola, tim sepak bola, itu yang dibutuhkan kesebelasan. Itu tambah banyak. Itu hebat, filosofinya itu hebat. Biarpun ini jumlahnya 11, mudah-mudahan harapan kita itu memiliki kecerdasan yang sesuai filosofinya kesebelasan itu. Kan gitu. Jadi apapun yang kita inginkan tanpa ada wujud ikhtiar itu tidak ada artinya. Jadi mumpung ibu-ibu wali murid yang ada di sini hadir, jadi sekali lagi mohon ikut berperan penting juga untuk mencerdaskan anak-anak kita semua. Yang belakang JTG terakhir ini nggak usah lama-lama. Yang pernah Pak Din sampaikan, adab untuk mencari ilmu. Sekali lagi, adab urutan untuk mencari ilmu itu adalah alala tanalul ilma illa bisyitatin saumbika majmu'iha bibayani. Syair Jawa giling-giling ilingo tak hasil ilmu angin nemperkara bakal tak cerita ke kumpule kanthi pertelo dukain lahir sin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani rupane limpat lupa sobar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Kita terjemahke bahasa Indonesia gateno penting ini ngundang pembalik bayar larang Pak ya. Allah tanalul ilma illa bisitatin. Jika kalian ingin mencapai ilmu yang bermanfaat, itu syaratnya ada 6. Ya, syaratnya ada 6. Tidak boleh kurang 1. Tidak boleh kurang, jangan lebih. Saumbika bin aku ya bibayani, akan kami terangkan 6 runtutan tersebut. Dukain itu maknanya cerdas. Maknanya apa? Jadi kalian di sini belajar di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 jangan bermimpi jadi anak pinter. Kita judul ilmu lepatin. Karena jadi orang pinter, kalian minteri. Mending kalian bisa jadi orang cerdas. Orang cerdas tuh bisa menangkap dan memahami. Makanya tidak ada kalimat pinter, ya ada aja cerdas. Dan juga kita itu belajar. Kok wong tua nyekolah ke anak tujuannya gen pinter keliru Mbak Ponia. Ini tanggone kula baru. Ngaji atau belajar itu merangi kebodohan. Jadi bodoh itu harus kita perangi. Itu jadi jangan salah persepsi. Sekolah gen pinter keliru, jadi kan diterima malam ini. Wahirsin yaitu rajin, giat, semangat dalam menjalani thalabul ilmi. Artinya giat semangat, ya berangkat terus. Udan, katanya juga turu izin. Harus giat belajar, rajin. Dukain wahirsin wastibarin itu sabar. Kelas 6 tuh mumpung ini terakhir tahun ini, katanya itu
Sabar ketika guru, bapak, ibu, guru memarahi kalian, kalian introspeksi dulu. Kalian kalau dimarahi pasti ada sesuatu kesalahan yang kalian lakukan. Jojo terus guru itu bu mungsuhi walaku. Dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Iki kupone ah. Iki enak iki. Iku gak nyambung dengan asli negeri Abarjo. Wa bulghatin iku ragat utawa biaya. Sekolah ten mriki gratis apa bayar, Bu? Gratis toh. Nah, jenengan paling ngeragati wong numbas kertas gitu. Gitu, numbas anu disyukuri. Nah itu pun masuk dalam kategori ilmu. Berarti ilmu ya butuh raga. Tidak serta-merta instan itu tidak. Tapi yang kita syukuri di sini bahwa kita tidak ada biaya sama sekali. Wa irsadin ustadin kelas 1 sampai kelas 6 gatekno. Wa irsadin ustadin lan pitunjuke guru. Jadi mencari ilmu tanpa guru itu mustahil. Iskal namanya janggal. Kalau memang ada berarti guru nese perlu. Jadi ada guru, ada murid. Ada murid pasti ada guru. Itu yang namanya rangkaian dalam bertolabul ilmu. Wa tuliz zamani, yang terakhir itu lamanya waktu. Makanya kalian nanti di sini kurang lebihnya selama 6 tahun mengenyam pendidikan di sini. Berapa? 6 tahun. Nak zaman Pak Din sama Ibu Ponia bahkan lebih ya Ibu ya. Nak pas apa sih awak nunggak itu ya. Sekarang nggak ada tradisi tinggal kelas gitu mungkin. Itu namanya watulis zamani, tidak instan. Terus masuk harus kudu cerdas, ya ngimpi. Jadi lamanya waktu itu memulai proses dalam menuntut ilmu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi 6 hal tersebut kalian pegang supaya kalian bisa mencapai keinginan yang kalian harapkan, menjadi orang yang cerdas, yang bermanfaat bagi keluarga maupun bermanfaat bagi masyarakat. Amin Allahumma amin. Itu sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Itu sebaik-baiknya manusia, yaitu yang mempunyai nilai manfaat bagi sesama manusia. Maka dari itu kunci terakhir ini segede kudune sing gatek kayak gitu. Itu yang besar, kelas besar perhatikan. Momentum MPLS ini kebetulan jatuh di bulan Muharram Bu Ponia. Bulan Muharram tuh kita tahu sendiri bulan tahun barunya Islam yang kita kenal bersama, yaitu tahun Hijriyah. Jadi awal mulanya tuh hijrahi Nabi Muhammad. Nak disambungke pada konsep pagi hari ini kelas 1 katanya ya adik-adik. Itu kalian pagi hari ini hijrah yang awalnya dari TK naik di kelas 1. Hijrah itu maknanya pindah, dan pindah itu harus ada peningkatan sesuai oleh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kina sing cilik orang mudeng yang gue wong tuane ngandani ya. Sabda Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Sebelum tak terangke, jadi momentum hijrah itu momentum kita berintrospeksi diri, muhasabah diri. 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Jadi ketika hari ini perilaku kita, dalam hal ini bentuk ibadah sekolah kita,
lebih baik dari hari yang sudah berlalu atau hari yang kemarin, maka fawarobi, kalian termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ini di garis bawah ya. Yang pertama, golongannya orang yang beruntung, yang hari ini lebih baik dari hari yang sudah lalu. Yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mahbun. Barang siapa yang hari ini misla sama saja dengan hari kemarin, maka fahuwa mahbun, itu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi hari ini itu sama aja dengan hari kemarin. Kalau kalian lakukan, itu golongan orang rugi. Yang ketiga, dawuh Kanjeng Nabi, wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka fahuwa mal'un, maka dia termasuk golongan orang yang celaka. Pertama golongan beruntung, kedua golongan rugi, ketiga golongan orang celaka. Tinggal kalian mau memilih yang mana. Kalau kepingin golongan orang beruntung, hari ini harus lebih baik dari hari yang sudah berlalu. Begitu ya, kurang lebihnya Pak Din mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Pak Din sampaikan mempunyai nilai manfaat pada kalian semua, dan kalian semua dan kita semua, khususnya jajaran Dewan Guru, Ibu Bapak dan Ibu Kepala Sekolah diberi kesehatan, panjang umur, bisa membimbing kalian semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kurang lebihnya mudah-mudahan kamus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.